Maka Imran ibn Hattan di saat melihat kepada calon istrinya, maka dia kelepek-kelepek. Manhajnya yang tegar, yang mana dia harusnya menjadi macan Sumatera, harimau Sumatera, akhirnya menjadi kucing Anggora di saat nazar kepada calon istrinya. Kemudian dia nekat dan diberitahu oleh ahlu sunnah pada zamannya, ya Imran, anta satatazawwaj imra'ah al-haruriyah, dari kelompok, mereka bilang jihadiyin, mujahidah dari kelompok al-haruriyah yang di zaman now ISIS, yang di zaman now Daesh, yang di zaman now teroris. Kebayang perempuan yang teroris, ucapannya keras, mungkin agak sedikit tomboy, al-muhim tergila-gila dari kecantikan. Maka dijadikanlah ucapan teman-temannya di saat menasehati, ya Imran, hadi imra'ah khatirah, ini perempuan bahaya, dangerous, dari kelompok teroris. Apa ucapan Imran yang terkenal? Ana sa'arudduha ila sunnah, aku akan mengembalikan dia kepada sunnah. Siapa kamu wahai Imran? Jika kamu harimau Sumatera, naam, dengan auman kerasmu, maka kembali dia kepada sunnah. Ikuti suamimu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan. Naam, hakada al-matlub ya Imran. Namun Imran di sini seperti pepatah Minang mengatakan, the love is blind, bahwa cinta itu buta. Iya, bahasa Minang. Maka di sini membuat dia matanya buta dan mata hatinya terutama. Akhirnya dia nekat menikahinya. Lalu bagaimana lihat al-haruriyah ini, apakah tunduk kepada harimau ini ataupun usdul gobah dari singa-singanya hutan, raja hutan, the Lion King? Maka jawabnya tidak. Karena apa? Disebutkan di dalam tarikh pertama, Imran ibn Hattan syakluhu damim, bahwa dia wajahnya buruk, dan dia ma'ruf perempuan tadi seperti disebutkan min ajmal banatil arab, maka dia sangat cantik. Maka disebutkan di tarikh, qalat hadihil haruriyah, lihat perempuan ini nggak mau turun ikut kepada manhaj al-sunnah, never ever. Maka dia mengatakan kepada Imran, ya Imran, ana wa anta kilahuma fil jannah, aku dan kamu sama-sama di surga. Qala Imran, fa kaifa da, wahai istriku yang cantik, bagaimana itu bisa terjadi? Imran pokoknya di bawah kakinya. Maka di situ berkata, as-sabr wa syukur kilahuma fil jannah, bahwa kesyukuran masuk surga dan kesabaran masuk surga. Apa sayang tafsirnya? As-sabr anta rajul zamim, kamu orang yang huwa aswad, wa kadalika syakluhu laisa bijamil indal arab, menurut orang Arab bukan orang yang tampan. Wa ana jamilah min banatil arab al jamilah, fa anta tashkuruni ilallah, kamu mensyukuri aku, wa ana asbir atazawwaj ma'ak like beauty and the beast, maka aku bagaikan si cantik yang menikahi buruk rupa. Hakada daiman fil yaum fi kulli yaum. Faidan Imran ibn Hattan mikir, aku kalau keras kepada dia, mungkin dia akan membuat aku DO, drop out. Jadi drop out itu tidak mesti di kuliahan saja, tapi dalam mahligai, bahtera pernikahan pun di DO nanti, di khula. Ana akhaf minal khula. Ya Allah, bara ya Imran. Maka akhirnya dia terus sampai puncak prima di saat Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam al-Khariji. Maka berkabunglah semua kelompok ahlu sunnah atas kematian Imam ahlu sunnah min khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin,
oleh Abdurrahman ibnu Muljim Al-Khariji. Pengikutnya ini yang diikuti oleh istrinya Imran, dan Imran pun ikut. Dan Imran muhaddis sunni kan fi'lun madi wal ansara khariji wa syair kabir, dan dia penyair yang sangat besar. Maka dia membuat pantun. Sudah jago hadis, juga jago hadis dan syair. Maka dia membuat pantun-pantunnya apa? Memuji kelompok Khawarij, memuji Abdurrahman ibni Muljim. Faqala ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arshi ridwana. Maknanya ya darbatan, wahai tikaman Abdurrahman ibnu Muljim, min taqiyin, dari ketakwaan kepada Allah dia menikam Ali radhiyallahu anhu. Ma arada biha, tidaklah yang diinginkan, diniatkan, dikosetkan oleh Abdurrahman ibnu Muljim illa liyablugha min dil arsil ridwana, kecuali menginginkan ridho Allah yang memiliki ars. Coba bisa seperti itu. Muhaddis yarwi hadis an Aisyah, meriwayatkan hadis dari istri Nabi, dari ahli sunnah, kemudian menikah hanya dengan perempuan yang Kharijiyah ini. Meskipun cantik, tetapi membuat dia yang tadinya dia mengatakan ana sa'aruduha ila sunnah, kenyataannya dia yang dikatrol kepada bid'ah. Maka dikatrol dengan caterpillar kepada bid'ah, dikarenakan dia tidak mempunyai saksiyah dan tadi tidak selektif mencari the old friend, the best friend, dan istri adalah dari the old friend. Maka akhirnya dia membuat syair ini, ya darbatan mintakin ma'arada biha, wahai tikaman Abdurrahman ibnu Muljim kepada Ali, kafir, mereka menganggapnya kafir. Maka tikaman Abdurrahman ibnu Muljim yang dianggapnya dari ketakwaan membunuh orang yang kafir, tujuannya apa? Mendapatkan keridhaan dari Allah yang mempunyai ars. Maka paham ya bagaimana wajah pendalilan, dan kita tutup. Dan ini singkat sekali kisahnya, adalah Abdurrazzaq ibnu Hammam as-San'ani. Maka Abdurrazzaq ibnu Hammam as-San'ani imam ahli sunnah fi tabaqah at-tasi'ah, dia hidup di tabaqah yang ke-9. Maksudnya dia hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i, dia hidup di zaman Imam Yazid ibnu Harun, maka hidup di zaman imam, dan dia guru dari Imam Ahmad, guru dari Yahya ibnu Ma'in, guru dari Abu Hatim Ar-Razi, guru dari Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka Abdurrazzaq ibnu Hammam as-San'ani bintang kejoraknya Yaman. Imam Ahmad min Irak, datang dari Irak. Lihat peta bagaimana Irak di Saudi itu utaranya. Maka dari Irak dia mengatakan ma bakiyalana illa Abdurrazzaq, tidak ada dari ulama kibar yang harus aku rihlah, kata Imam Ahmad di Irak, kecuali Abdurrazzaq. Di mana? Di Yaman. Dan Yaman adalah di selatannya dari, kalau di peta Saudiah itu di bawahnya, jauh dari Irak ke Saudiah. Maka masyhur dari ucapan dinisbatkan ke Imam Ahmad, la budda min safarin walau tolas safar. Maka la budda, harus aku safar kepada Abdurrazzaq dari Irak ke San'a, meskipun the long trip, far away, jauh sekali, namun harus aku datang kepada Imam Abdurrazzaq ibnu Hammam as-San'ani. Imam Abdurrazzaq as-San'ani murid-muridnya Imam Ahmad tadi, dan Ali ibnul Madini, Hayatul Wadi, gurunya Imam Al-Bukhari yang sangat ditakuti, semuanya belajar kepada Abdurrazzaq ke San'a. Maka dari zaman dulu Yaman adalah tempat untuk menuntut ilmu sampai until this time, di zaman Syekh Muqbil dan murid-muridnya sekarang semua merujuk kepada Yaman. Kemudian di situ disebutkan bahwa Abdurrazzaq mempunyai pemikiran Syiah, meskipun Syiahnya disebutkan oleh Imam Ahmad di saat ditanya di Su'alat Imam Ahmad oleh anaknya Abdullah, ya abi kaifa bi Abdurrazzaq ani tasayyu la a'rifu
an dalik ani Rafidhah. Aku tidak mengetahui kalau dia Rafidhah, tapi kalau tasyayyu sedikit. Kesimpulannya, ditanya oleh para ulama di zamannya, wahai Abdul Razak, dari mana kamu mempunyai pemikiran Syiah? Hanya sekedar pemikiran sedikit Syiah, dan bahkan hanya sekedar mengagungkan Ali daripada Utsman saja. Adapun min Syaikhain Abu Bakar dan Umar tidak. Maka hanya sekedar itu saja. Baqiya soal, dari mana mempunyai pemikiran itu? Dan ini poin pendalilan kita. This is a point. Karena salah duduk dengan guru yang salah dan tidak selektif mencari teman. Almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi. Fadzukira fi Siyar A'lamun Nubala, dan disebutkan oleh Syekh kami Mukbil di dalam kitab Al-Muqtarah fi Ilmil Mustalah, di mustalah hadis yang kita belajar dengannya. Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani akhadha zalatu Syiah, dia mempunyai pemikiran sedikit Syiah karena duduk, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi tadi di Siyar A'lamun Nubala dan Syekh kami Mukbil, jalasa ma'a Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Siapa Ja'far Ibnu Sulaiman? Dia hidup di Tabaqah As-Sadisah, di atasnya imam dari ini, di Tabaqah yang ke-6 atau yang ke-7. Hidup di zaman itu, di zaman tabi'i. Di mana Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai dari segi ilmu hadis dia rawi yang saduq, hasanul hadis, bukan imam muhaddis. Walakin kebiasaan ahlul Yaman huwa min Iraq. Dia dari pemikiran Irak. Orang-orang Syiah pada zaman itu dari Irak kebanyakan. Karena orang-orang Karbala dan yang lainnya dari Irak. Maka dia melaksanakan umrah dan haj, kemudian ziarah ke Yaman. Dari Zulu, orang-orang Yaman, Araqu quluban wa afidah, al-iman Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmah Yamaniyah, wa syekhuna Mukbil jazahumullahu khaira min araqu quluban wa afidah. Maka janji Nabi bahwa penduduk ahlul Yaman itu dia orang yang mempunyai hikmah, cinta kepada ilmu. Seperti di sekarang, ulama Syekh Adil min Yaman, wa masyayikh al-akharin, wa kadalika Syekh al-Qurasi min Saudiya, kullul masyayikh ahli sunnah alhamdulillah bi khair, lakin ulama al-Yaman katsir sampai this time. Maka disebutkan bahwa Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai dia datang ke Yaman. Dia terkejut melihat orang-orang Yaman tafaqquh fid din, datang bergerombol kepada dirinya. Dan seperti biasa, orang-orang Yaman jika melihat orang yang serius menuntut ilmu ataupun guru dari ilmu, maka diikat. Diikat dengan apa? Dengan tali lasso? Tidak. Dengan apa? Diikat dengan putri-putrinya yang cantik. Maka Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai ya'ti min Irak, datang dari Irak, diikat dengan menikah dengan putri Yaman, sehingga hidup di Yaman, punya anak, punya istri, tidak mikir lagi ke Irak. Mengajarlah di Yaman. Dan begitupun Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, imam gurunya Abdul Razak juga, di Tabaqah yang ke-7, di zaman Sufyan Ats-Tsauri dan juga di zaman Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj dan Imam Malik dan Laits Ibnu Sa'ad dan Al-Auza'i dan yang lainnya, di Tabaqah yang ke-7. Maka Ma'mar Ibnu Rashid sama, dia datang ke Yaman dan diikat. Maka akhirnya mereka para ulama datang ke Yaman, tidak balik lagi. Di antaranya Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai yang di atas Abdul Razak. Disebutkan di tarikh, dari mana engkau mendapatkan ini? Dari pemikiran Syiah. Dikatakan min Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Kenapa kamu duduk dengannya? Jalastu ma'ahu lihusni sumtihi. Aku duduk dan terpikat dengannya dengan kebaikan akhlaknya. Maka di sini menjadi poin. Salah memilih teman bisa mencelakakan Abdul Razak yang berpikiran sunnah salafi menjadi sedikit pemikiran Syiah, dikarenakan tidak selektif mencari teman. Dan poin terakhir sebelum kita tutup, please, barakallahu fikum, dalam berdakwah penuhi akhlak. Karena lihat betapa kelompok ahlul bid'ah, dari as-sufiyah, dari jama'atut tabligh, keeping smile. Kaifa haluk ya akhi? Apa yang bisa saya bantu? Ayo khadamat. Sangat ramah.
justru keeping smile-nya itu menyesatkan. Maka di sini Abdurrazzaq Ibnu Hammam As-San'ani justru menyesatkan Abdurrazzaq. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira al-afu ala at-taksir. Hakata. Mohon maaf atas kesederhanaannya atau kepanjangannya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Allahi wa